Belanda, Desember 2019. Biadab kau, apa kesalahan ibuku kepadamu? Bentak Kate dengan geram, seakan tubuhnya penuh terisi lahar panas yang siap untuk diluapkan. Farah tersenyum sinis. Karena ibumulah yang mengancam Anne-Marie agar tidak menghubungi ayahmu lagi untuk bertanggung jawab kepada bayi mereka. Farah meneguk Baileysnya lagi sebelum melanjutkan. Ibumu malu bila skandal perselingkuhan suaminya terbongkar, karena ia selalu mengagung-agungkan darah ningrat yang mengalir di tubuhnya. Dari mana kau tahu akan hal itu? Itu hanya fitnah. Sergah Kate. Farah memutar tubuhnya. Ia membuka kulkas dan mengisi kembali gelasnya. Lebih baik kau saja yang cerita, ujarnya sambil melirik Rosie yang sedari tadi berdiam diri. Rosie menegakkan punggungnya lalu berkata, Madame Alice, seorang wanita tua yang tinggal di depan apartemen Anne-Marie, memberikan surat wasiat adikku kepadaku. Anne-Marie tak ingin aku menceritakannya kepada polisi. Apa isi surat itu? Tanya Kate. Rosie mengedikkan bahu tak acuh. Bahwa ia kasihan padaku dan Farah, benci pada kelemahan ayahmu, dan ketakutan akan tekanan dan teror dari ibumu melalui orang suruhannya. Konrad yang sedari tadi diam saja mendengarkan percakapan ketiganya. Kini tampak limbung. Ia masih bersimpuh di lantai dengan kedua tangan menekap lukanya. Darah mulai merembes dan mengalir ke lantai. Keringat dingin bercucuran, tubuhnya gemetar dan kulitnya memucat. Lalu tiba-tiba ia ambruk ke lantai dengan suara yang keras. Sontak, semua orang menoleh kepadanya. Papa, tolong papaku, kumohon, teriak Kate panik. Matanya menatap silih berganti pada Rosie dan Farah. Alih-alih segera mendekat, kedua gadis itu malah saling berpandangan dan berdiskusi. Apa dia sudah mati? Tanya Farah. Sepertinya hanya pingsan. Tembakanmu tak mengenai area vital. Kita tak punya waktu lagi. Kita harus membersihkan pondok ini sebelum mengembalikan kuncinya kepada si pemilik. Kate membelalak. Bahkan, pondok ini pun bukan milik orang tua Farah. Mereka menyewanya hanya untuk menjebak dan membunuh Kate dan Konrad. Kalau begitu, segera saja kita habisi dia, lalu kita tenggelamkan ke danau. Bagaimana dengan kekasihmu itu? Tanya Rosie. Ia menelengkan kepala ke arah Kate. Farah memutar bola matanya. Aku sama sekali tak peduli padanya. Bunuh saja sekalian. Kate sangat marah. Mereka berbicara seolah tak ada dirinya di sana. Hei, tunggu dulu. Apa yang ingin kalian lakukan kepada kami? Teriaknya. Namun, tetap saja, kedua gadis itu mengabaikannya. Untuk sementara ini, kita urus si tua bangka itu dulu. Pergilah ke gudang, ambil plastik dan tali. Perintah Farah. Rosie melangkah keluar pondok. Gudang peralatan dan penyimpanan kayu bakar ada di belakang pondok. Farah bergerak mengitari pantry, lalu berjalan menghampiri Konrad. Hei,
Jangan sentuh papaku. Kate berteriak panik. Ia susah payah berusaha menyeret tubuhnya mendekati sang papa. Kakinya serasa bagai ditimpa batu besar hingga remuk. Farah seolah tak mendengarnya. Gadis itu berhenti di hadapan Konrad yang masih terbaring menelungkup dan menginjak punggungnya. "Bangun Pak Tua," ujarnya seraya menggoyang-goyangkan tubuh Konrad dengan kakinya. "Hentikan!" teriak Kate. Konrad tak bereaksi. Darah semakin membanjir, membasahi lantai, membentuk genangan basah di sekeliling tubuhnya saat Farah semakin kuat mengguncangkan kakinya. Konrad tetap terbujur kaku, membuat Kate semakin ketakutan. Diam-diam, ia berpura-pura berkutat, membalut tubuhnya dengan selimut, menutupi tangan kirinya yang meraba-raba di bawah sofa. Mencari-cari kotak kacamata usangnya. Ia membuka kotak kacamata itu dan menyelipkan keris milik Renata di balik selimut. Ia mendorong kembali kotak kacamata yang sudah kosong itu ke bawah sofa, lalu beringsut mendekati Farah yang berdiri hanya 3 meter di hadapannya. Farah sempat melirik sesaat ke arahnya, lalu mengacuhkannya. Ia sama sekali tak menganggap Kate sebagai sebuah ancaman. Gadis itu berjongkok dan membalikkan tubuh Konrad. Ia mengerang karena tubuh lelaki itu tinggi besar. Setidaknya bobot Konrad hampir 2 kali ukuran berat tubuh Farah. Gadis itu menghembuskan napas lega saat Konrad sudah berhasil berbalik telentang. Ia menyingkap kerah jas dan kemeja Konrad, lalu meletakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya pada nadi di leher lelaki itu. Ia berpaling memandang Kate dan melemparkan senyum sinisnya. "Dia masih hidup. Kalau kau ingin mengucapkan salam perpisahan pada..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Farah menjerit. Konrad menarik dan membelit tubuh gadis itu dengan kedua tangan dan kakinya. Telapak tangan kanannya yang lebar dan berlumuran darah menutup mulut Farah, membungkam teriakannya. Tangan kirinya mencekik batang leher gadis itu. Kate tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan mengandalkan kekuatan kedua lengannya, ia menyeret kakinya semakin mendekati 2 tubuh yang sedang bergumul itu. Tubuh Farah bergerak liar, bersimbah peluh. Namun, kakinya masih berada dalam jepitan kaki Konrad. Tak ingin menyerah, Farah mengulurkan tangan kanannya dan menusukkan jarinya pada lubang di bahu kiri Konrad, tempat ia menyarangkan peluru. Konrad menjerit kesakitan. Bekapan telapak tangannya menjadi sedikit longgar hingga Farah dapat bernapas dan berteriak. "Tolong Rosie, tolong!" teriak Farah. Gadis itu masih saja menusukkan jarinya semakin dalam, membuat jeritan Konrad semakin menyayat. Lalu tiba-tiba Farah pun berteriak menyayat hati. Kate menikam punggungnya dengan keris milik Renata berkali-kali. Setiap kali keris itu menancap dan Kate mencabutnya, Farah meraung keras. Lekukan pada bilah keris membuat daging punggung Farah
ikut tercapik. Terdengar langkah kaki yang berlari memasuki pondok. Rosie muncul dengan wajah pucat pasi. Ia berlari ke meja pantry, meraih pistol yang tergeletak di sebelah gelas Baileys milik Farah. Ia menodongkan pistol itu kepada Kate yang masih merangkak di belakang tubuh Farah. "Hentikan, Kate, hentikan! Jangan paksa aku untuk menembakmu!" teriak Rosie dengan suara bergetar. Conrad melepaskan tubuh Farah yang terkulai berlumuran darah. Tubuh gadis itu merosot di lantai. Suara erang kesakitan masih terdengar dari bibirnya. "Menjauhlah kalian darinya!" teriak Rosie lagi. Kate memperhatikan nada suara Rosie. Gadis itu ketakutan. Yang menggenggam pistol itu tampak gemetar. Tubuhnya bergerak ke kanan dan kiri. Lututnya goyah. Gadis itu tak terbiasa menggunakan senjata api. "Bunuhlah aku. Aku tak bisa mengikuti perintahnya untuk menjauh. Bunuh saja gadis ini, Kate." Terdengar nada suara mengejek sekaligus pasrah dari bibir Conrad. Lelaki itu memejamkan matanya dengan posisi tubuh terlentang. Tiba-tiba Kate mendapat ide. Segera ia menyambar kembali tubuh Farah dan menempelkan kerisnya di leher gadis itu. Rosie terkesiap, tak menduga Kate akan bertindak seperti itu. Tangannya yang memegang pistol semakin gemetar hebat. "Berani kau menekan pelatuk pistol itu, maka keris ini akan menembus lehernya," ancam Kate dengan rahang yang mengeras. Farah sama sekali tak sanggup lagi untuk melawan. Namun, dari bibirnya terdengar suaranya mengucapkan sesuatu. "Aimee, Aimee," gumamnya berkali-kali. Genangan air matanya mulai merebak di kedua bola matanya yang sayu. Ia sekarat. "Siapa Aimee?" Kate menunduk bertanya. Farah tak merespon. Ia terus saja mengulang kata-kata itu. Kate memandang Rosie, mengulang pertanyaan yang sama. Tanpa diduganya, tangis Rosie pun pecah. Ia mendadak lemas dan perlahan bersimpuh di lantai. Kedua tangannya yang masih memegang pistol terkulai ke depan. Bahunya merosot dan ia pun menangis tersedu-sedu. Gumaman Farah kini semakin pelan. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Kate memandang kedua gadis itu dengan kebingungan. Ia agak sedikit lega melihat sang papa membuka matanya, meski napasnya masih tersengal-sengal. "Rosie, jawab pertanyaanku. Siapa Aimee?" tanya Kate. Suaranya melembut. Entah mengapa, kini ia merasa jatuh iba pada Rosie. Gadis itu dengan pelan mengangkat wajahnya. Ia menatap langsung ke manik mata Kate. "Dia anak Anne Mary dan ayahmu." Lalu ia kembali menangis terisak. "Apa? Kau bilang Anne Mary membunuh anaknya? Jangan permainkan aku," sergah Kate gusar. Ia benar-benar
merasa emosinya dipermainkan. Ia memang berusaha menikam bayinya beberapa kali. Namun, Aimee berhasil diselamatkan setelah beberapa bulan tinggal di rumah sakit. Rosie menjawab di antara isak tangisnya. Kate kehilangan kata-kata. Ia melirik kepada sang papa. Conrad memejamkan mata. Air mata mengalir ke sisi wajahnya. Tubuh lelaki tinggi besar itu terguncang menahan isakan. Di mana dia sekarang? Nada suara Kate melunak kembali. Ia berusaha berpikir jernih. Di rumah salah seorang temanku, aku menitipkannya untuk sementara waktu. Tenang saja, ia tumbuh sehat dan bahagia seperti anak lainnya. Rosie menyusut air mata. Suaranya sedikit lebih tenang. Jadi, kamu sebenarnya seorang perawat? Itu sebabnya kau paham betul bagaimana meracik Clostridium botulinum untuk meracuni kami. Rosie tak ingin menjawab. Ia menyadari sudah kelepasan bicara. Seorang perawat akan berusaha menyelamatkan nyawa orang lain, bukan malah menghilangkannya. Tangis Rosie kembali meledak mendengar ucapan Kate yang menohok hati. Kamu bukan pembunuh, Rosie. Kamu orang yang baik. Hanya saja kamu terjebak di situasi yang salah. Kalau Aimee adalah anak dari papaku, berarti aku adalah kakaknya. Apakah kau mau membunuhku? Bagaimana kalau Aimee tahu kaulah yang menjadi pembunuh dari papa dan kakaknya? Kini tangis Rosie semakin keras. Kate menarik napas diam-diam saat melihat Rosie meletakkan pistolnya di lantai. Lalu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia nampak sangat rapuh. Berbeda sekali dengan sosok Sheila yang bekerja padanya di studio. Sudahlah Rosie, ayo kita akhiri semuanya. Mari kita rawat Aimee bersama-sama. Aku ingin menemui dan memeluknya. Tolonglah aku. Kate berusaha membujuk Rosie. Tangis Rosie terhenti. Ia menyeka sisa air matanya. Kita semua perlu ambulans, Rosie. Maukah kau memanggilkannya? Kate memohon dengan wajah memelas. Ia bersandar lelah pada kaki sofa. Ia mulai merasakan kembali rasa sakit pada tungkainya yang sedari tadi diabaikannya. Conrad dan Farah masih terkapar bermandikan darah mereka di posisi semula. Aku tak mau dipenjara, gumam Rosie. Tatapannya kosong, hampa. Kate menangkap nada getir dan penderitaan yang dalam. Kau merawat Aimee, Rosie. Tak ada yang akan memenjarakanmu. Aku jamin itu. Selain itu, aku akan membantumu. Kami akan membantumu. Percayalah. Kate berusaha keras membujuknya. Kamu orang baik, Kate. Tapi dia tidak. Tanpa diduga, Rosie menyambar pistol lalu melepaskan tembakan ke arah Conrad. Pistol itu menyalak berkali-kali sebelum akhirnya berhenti saat Kate menerjang ke arah Rosie. Mereka bergumul.
Kate mencekik Rosie sekuat tenaga hingga gadis itu terkapar pingsan. Kate terbaring terengah-engah menatap langit-langit pondok yang terbuat dari kayu. Kepalanya terasa ringan melayang-layang. Ia merasa sangat lelah dan lemas tanpa daya. Setelah merasa tenaganya pulih, Kate mencoba menyeret tubuhnya untuk mengambil tali yang sebelumnya diambil oleh Rosie dari gudang. Dengan mengumpulkan sisa tenaga, ia menyeret tubuh gadis itu ke tiang kayu di dekat perapian. Lalu, ia menariknya sehingga tubuh Rosie bisa bersandar pada tiang dalam posisi duduk. Ia mengikat kedua pergelangan tangan Rosie yang melingkari tiang kayu, disusul dengan kedua pergelangan kakinya yang terjulur lunglai. Selanjutnya, Kate memeriksa nadi pada tubuh Conrad dan Farah. Keduanya dalam keadaan sekarat. Entah berapa lama mereka akan bertahan sebelum ambulans datang. Kate menyambar gawai milik Rosie yang tergeletak di atas meja pantry. Lalu, menempelkan ibu jari gadis itu untuk membuka layar gawainya. Ditekannya nomor darurat dan kantor polisi. Belanda, Februari 2020. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja di sebuah restoran sushi di seberang pengadilan Den Bosch. Kate dan Renata mengundang Mara untuk makan bersama mereka setelah selesai menjalani sidang pertama. Terima kasih sudah peduli pada Amy, Mara, ucap Kate tulus. Aku menyayanginya, Kate. Namun, tampaknya tak mungkin untuk mengadopsinya karena kami tak punya hubungan darah. Mara tersenyum pedih. Ia memandang bergantian pada Kate dan Renata yang duduk di seberangnya. Oh ya, selamat atas pertunangan kalian ya. Aku turut berbahagia. Merci, Mara. Renata dan Kate menjawab serempak. Oh ya, sampai kapan kalian akan tinggal di Belanda? Kate menyesap jusnya sejenak sebelum menjawab. Kami masih harus mengunjungi oma dan opaku, lalu berziarah ke makam papaku. Kami juga akan membesuk Rosie di dalam tahanan. Entah mengapa aku iba kepadanya. Bagaimanapun juga, ia sudah kehilangan semua anggota keluarganya. Kasihan juga kalau harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Lagi pula, ia adalah bibi dari Amy dan sudah mengurusnya dengan baik. Mara mengangguk-angguk setuju. Lalu, apa rencana kalian selanjutnya? Kami akan mengajukan permintaan untuk mengadopsi Amy, jawab Renata mantap. Mara membelalakan mata. Ia nyaris tersedak saat menenggak minuman kolanya. Kalian sedang bercanda kan? Tanyanya dengan mata menyipit curiga. Tidak, sanggah Kate dengan senyum lebar. Anne-Marie telah mendatangi calon istriku lewat mimpi dan meminta kami untuk merawat Amy. Lagi pula, aku adalah kakak Amy kan? Ah, oke. Well, aku tak tahu harus berkata apa. Mara tertawa canggung. Tapi, aku akan selalu mendukung apapun yang terbaik untuk malaikat mungil itu. Renata dan Kate tersenyum.
Mereka tak meragukan perkataan Mara. Tak lama, Mara berpamitan. Ia harus segera mengejar kereta ke Paris. Kate dan Renata masih menikmati makanan mereka dengan santai. Namun tiba-tiba, Kate teringat akan sesuatu. Oh iya, aku meminta maaf karena mereka menyita kris milikmu sebagai barang bukti, Beb. Aku tak tahu apakah mereka akan mengembalikannya lagi kepadaku setelah usai persidangan nanti. Kate meremas bahu Renata dengan tatapan penuh penyesalan. Renata balas menatapnya, lalu tersenyum tanpa beban. Tenang saja, suatu saat ketika semua urusan sudah selesai, kris itu pasti akan kembali kepadaku dengan sendirinya. Itu kata ayang kakungku. Kate tampak setengah tak percaya. Bagaimana bisa? Renata mengerling lalu tertawa pelan. Ada hal-hal yang tak bisa kita jelaskan secara logika, Beb. Kate mengangguk paham. Tak perlu dipertanyakan lagi. Ia pun sudah pernah mengalaminya. Sekian kisah kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti hingga tamat. Nantikan lagi kisah selanjutnya. Bye.